Jadi terakhir kita sudah masuk ke pseudo distributed. Saya tunjukkannya ini aja lah, ya sama-sama bisa lihat. Jadi dari atas deh, di atas. Walaupun nanti di UTS sudah saya siapkan, tapi tetap latih troubleshooting lah. Khawatir nanti ada hal-hal yang belum kita bahas, tetapi jadi error di kaliannya. Terima saja nanti, khawatir makan waktu. Oke. Terakhir kita sudah sampai di pseudo distributed dan hari ini kita mau selesaikan sampai bawah. Jadi kalian sudah menyiapkan Alpine sebagai OS-nya. Kemudian sudah instalasi Java. Kemudian sudah instalasi Hadoop. Ya. Menggunakan widget, kemarin sudah saya ajari menggunakan SCP ya. SCP. Kemudian directory lokal Hadoop. Kemudian user Alpine at IP Alpine. Kemudian /2 alamat si directory home directory user. Terserah mau pakai cara mana. Tapi sekali lagi ini sudah saya siapkan. Sebenarnya tinggal lanjutin aja kalian. Lebih gampang harusnya. Kemudian sudah diekstrak. Kemudian sudah dikonfigurasi Java-nya. Terus ini dilakukan di awal, boleh di mana saja sebenarnya karena si base. Satu lagi nano ya, apk add tidak perlu saya perintahkan. Artinya kalau nanonya tidak ada ya install dulu, base-nya tidak ada install dulu karena kalau tidak pakai nano kalian dipaksa pakai V agak ribet ya. Kemudian nano base ini agar bisa menjalankan aplikasi Hadoop-nya. Nah, sampailah di yang ini WSR local Hadoop bin Hadoop version. Oke, kemudian kemarin sudah kita praktekkan standalone operation. Jadi di halaman dokumentasi ini single node setup itu ada dua bagian, standalone operation sama pseudo distributed operation. Kalau ini belum, jadi kalau kalian masih ingat bahwa si HDFS ini storage, si MapReduce atau Spark, ya atau Spark ini di bagian proses. Nah, si storage-nya ini, si HDFS itu belum bisa dipraktekkan di standalone. Jadi kalau kalian lihat, ini menggunakan penyimpanan lokal di Linux, kita belum menggunakan si HDFS. HDFS nanti ada di sini. Hari ini kita bahas, ya. Kemudian yang baris ketiga ini adalah si MapReduce tadi, si MapReduce ini pemrosesan, tetapi masih menggunakan data set yang ada di lokal. Nah, itu yang saya simpan dulu. Yang standalone operation. Dan kemarin sudah kita praktekkan buat directory mkdir input, kemudian cp usr local hadoop etc hadoop /xml ini pindahkan semua file XML ke folder input. Kemudian kita menjalankan aplikasi MapReduce bawaan si Hadoop. Ini posisi aplikasinya. Tinggal kalian mainkan aplikasi yang kemarin sudah saya perlihatkan. Jadi tinggal ganti di belakangnya. Bisa jadi pakai grep. Grep untuk mencari kata dengan huruf tertentu. Word count
untuk mendapatkan atau menghitung semua kata dalam sebuah dokumen, word mean, rata-ratanya, word median, nilai tengahnya. Jadi ini salah satu yang aplikasi yang sederhana-sederhana saja yang bisa kita praktekkan di GrabReduce-nya. Jadi kayak word count, maka kalian ubah di setelah jar ini. Kalau di atas kan grab, word count, nanti kalau mau yang word mean, maka ganti saja di bagian sini. Dicoba, sekali lagi dicoba, saya tidak bisa mempraktekannya satu nanti habis waktunya. Dicoba sendiri di rumah, dipraktekkan word mean gimana, word median gimana. Dah, selesai. Diperhatikan. Masuk ke pseudo distributed operation. Nah, di pseudo ini kita sudah bisa mempraktekkan si HDFS. Ya. Storage terdistribusi. Distribusi. Kalau realnya berarti kalau kalian punya 3 PC, maka dia akan menyimpan di 3 PC itu. Kalian punya 30 PC, ya 30 PC akan disimpan di situ. Cuman karena ini pseudo, semu, artinya ya di satu PC inilah yang kita simpan. Ya, di posisi node si virtual inilah yang akan kita simpan. Kemudian ini pseudo distributed. Khusus Alpine tidak bisa berjalan di akun root. Ya. Jadi kalau pakai Ubuntu beda lagi hal. Dia bisa jalan di root. Sehingga kita harus tambahkan user baru. Caranya add user big data atau dengan nama lain. Sekali lagi ini contoh saja, mau kamu namain MDP kayak terserah. Ya, ini big data. Kita namakan big data. Setelah terbentuk, maka sekarang ada berapa user? Kalau add usernya sudah kita tambahin, berapa? Ada 2 ya. Berarti yang satu root, yang satu big data usernya. Root ini sama dengan super adminnya, super admin. Atau adminnya lah. Kalau big data itu user biasa. Nah, ketika mau pindah, lihat di simbol depannya ini. Nih simbolnya ini. Kalau saya dolar, ya, maka kalau saya dolar, berarti saya bukan posisi di root. Kalau dolar, berarti sekarang kondisi saya itu bukan menggunakan user root, tetapi menggunakan user selain root. Artinya kalau mau pindah ke root, maka su min. Saya duduk saja ya, lumayan capek hari ini. Jadi kalau mau pindah untuk berpindah user, berarti kalau dia dolar yang ini, berarti kondisinya bukan root ya. Posisi sekarang bukan di user root. Kalau depannya dolar. Berarti kalau mau pindah ke dolar, pindah ke root, maka gunakan su. Su, enter, masukkan password rootnya. Berarti kalian punya 2 password nih. Root sama si user big datanya. Oke, lihat sudah pindah ke root. Buktinya dari mana? Dari tagarnya. Berarti kalau dia tagar, berarti sudah di root. Nah, berarti kalau dia sudah di root, mau pindah ke big data, harus lengkap. Sebutkan nama usernya, mau pindah kemana. Su, min, MDP kek, kalau ada usernya, maka big data. Ya. Oh, big data. Saya pakai SI7A. Ya, dia pindah ke dolar. Aman ya? Bisa dipahami ya? Tinggal dibolak-balik. Nah, si user yang kalian buat itu akan secara otomatis akan tersimpan di directory. Jadi kalau saya keluar dulu su, oke, ls, pwd, lihat tagar ya, berarti ini root sekarang, kondisinya root. Kalau saya ls home, nah itu ada folder si7a. Jadi kalau saya bikin user baru lagi, contoh, saya bikin user baru lagi, add user MDP misalkan ya, enter, saya masukkan passwordnya, berarti ada 3 password yang saya ingat, ls, home, itu ada 2,
Jadi masing-masing user ada direktorinya yang tersimpan di home. Jadi paham ya? Tinggal diatur bolak-baliknya, kapan harus ke MDP, kapan harus ke SI7A tadi. Nah, jadi jangan lupa untuk lihat kondisi sekarang ada di user yang mana. Nah, kalau sudah ditambahkan, maka direktori Hadoop-nya harus kalian ganti dengan selain root. Seluruh direktori Hadoop harus diberi izin untuk user big data. Jadi kalau kalian ls USR lokal Hadoop, nah semua direktori atau semua file ini kan bisa kalian lihat pakai ls min al. Nah, ini harus bukan root, harus ke user, diberi hak ke user yang baru tadi. Cara memberi haknya ini, ya, CHOWN min R besar. Nah, sebutkan nama usernya di sini. Pertanyaan saya, ini ada di user apa? Coding ini harus saya ketik di user apa? Root ya, lihat saja di tagarnya. Berarti itu kondisi root terakhir yang kalian akses. Nah, kalau sudah dari sini, karena yang ngasih izin harus root. Tidak boleh si big data ngasih izin ke dirinya sendiri, karena itu hak pertamanya adalah hak super admin. Jadi harus masuk ke root dulu, baru kasih ke big data untuk Hadoop itu, kemudian balik lagi masuk kembali ke user big data. Ya, jadi sebatas ini. Kalau mau install ke root dulu ya. Kalau mau install ke root dulu, harus ke root. Installnya di root. Nah, masuk ke sini SU min big data. Masuk ke SU min big data. SU SI7A. Oke, boleh sama-sama? Pastikan masuk ke user yang kalian buat, bukan root ya. Masuk ke user yang kalian buat. Bukan root. Dengan catatan yang di atas sudah selesai ya. Sudah? Dijawab ya, sudah. Belum. Jadi tahu aku. Nah, pastikan dilakukan di big data atau selain si root tadi. Ini pindah, masuk kembali ke user big data. Nah, ini buat profile. Nano, kemarin sudah kita praktekkan. Kita coba ulang lagi, nano. Atau kalau di LS kelihatan nggak? Nggak ada. Nano $profile. Wave profile. Nah, oke. Perhatikan, ini dibuat di big data, artinya ini hanya untuk profile big data. Ya, jadi kalau kalian pindah, tidak bisa dikenali oleh user lain. Nah, apa fungsi ini? Agar kita tidak panjang ngetiknya. Contoh, ini misalkan untuk mempraktekkan bin Hadoop. Ya, kalau tidak pakai profile itu, maka kalian harus menyebutkan panjang USR lokal Hadoop bin, karena posisi Hadoopnya ada di bin. Ya, itu satu. Yang kedua, nanti kalian harus mengakses file-file yang ada di USR lokal Hadoop 1 bin tadi. Jadi semua file yang ada di bin ini, biar tidak repot kita panjang-panjang ngetiknya, maka kita daftarkan di profile environment tadi. Berarti bin dan sbin ini yang harus kita daftarkan. Ya, oke? Contoh misalkan, nanti kita menggunakan start DFSH. Coba saya tanya, kalau saya tidak menggunakan profile, gimana cara manggil ini? Gimana? USR lokal Hadoop sbin, kemudian start dfs.sh. Sepanjang itu. Ya, sepanjang itu. Nah, biar ini saja, Pak, maka
kalian harus melakukan yang tadi. Nah, daftarkan di sini. Export Hadoop, dua ini, bin sama sbin. Ya, dua ini. Pak, boleh nggak pakai ini? Boleh, tapi sepanjang tadi harus kalian ketik. Ya, boleh. Misalkan terlewat, misalkan ya sudah dipaksakan pakai panjang tadi juga silakan. Seperti itu. Nah, jangan lupa simpan source profile. Ya, contoh kayak kemarin, kalau versi lengkap kan USR local Hadoop bin Hadoop version. Ini versi lengkapnya. Tapi kalau sudah kita profilkan, cukup buang semua, Hadoop version saja. Ya, seperti itu. Dengan catatan sudah diketik, simpan Ctrl X Y, kemudian source profile. Wajib ada ini nge-apply istilahnya. Meng-apply-kan apa yang jadi konfigurasi tadi. Sudah dilakukan? Sudah ya? Oke, lanjut. Nah, kita buka kembali ke dokumentasinya. Sampai mana kemarin tadi? Baru profile ya? Oke, perhatikan. Kita masuk ke sini ya. Sudo distributed. Saya pindahkan ke sini. Oh, sudah di atas tadi ya. Oh, baru persiapan. Oke, lanjut. Perhatikan. Langkah pertama, kita harus konfigurasi core site XML-nya. Core site XML. Boleh copy dari situ, berarti saya pakai dolar ya. Berarti lakukan di Big Data. Nano, USR, local, Hadoop, etc, Hadoop, /core site.xml. Lihat saja di dokumentasinya. Ya, dia mulai dari etc, tapi karena kita harus lengkap pakai USR local Hadoop tadi. Oke, kemudian saya copy dulu. Nano, silakan sama-sama USR local Hadoop, etc Hadoop, core site. Biasakan pakai tab. 1 biar cepat, 2 memvalidasi ada tidak file tersebut atau directory tersebut. Udah? Masuk, cari configuration. Pastekan saja mau semuanya juga boleh ya, mau tengah-tengahnya juga boleh, sama saja. Copy, pastekan saja klik kanan. Nah, tidak perlu diotak-atik untuk saat ini. Jadi kelas sebelumnya tadi sudah mulai diotak-atik. Begitu error, mulai bertanya kan. Jangan sampai ada typo maksud saya. Dah, aman? Lihat saja di core site.xml. Simpan. Terus tidak usah saya buat simpan ya. Pokoknya configuration-nya boleh deh full. Tidak perlu saya sampaikan simpan ya. Isilah itu kemudian simpan. Itu core site.xml. Berikutnya, ikutin saja dokumentasinya. HDFS site.xml. Nano lagi. Nano, tapi HDFS site.xml. Saya simpan ya, boleh kalian cek real time itu. HDFS site.xml. Lakukan hal yang sama tadi, pakai yang ini. Copy, pastekan, plus ada tambahan kalau ini. Ada tambahan. Saya copy dulu dari kelas sebelumnya. Tambahannya adalah sebentar. Nih tambahannya. Di copy saja dari notepad tadi. Jangan salah ya. Di copy boleh. Save. Nah, copy lah. Ya tunggu. Ada 3 pengaturan. Lihat, DSFS replication,
Ini tidak masalah, tidak harus rapi. Tidak harus rapi ya. Ini biar kalian enak bacanya saja. Ada 3 pengaturan. DFS replication, DFS name node, sama DFS data node. Saya copy, salin, saya masukkan ke punya saya tadi. Ini core ya sudah, yes, enter. Kemudian HDFS site XML. Klik kanan saja, paste. Kalau mau cut itu Ctrl K, Ctrl K. Nah, 3 pengaturan ya. Yang pertama replikasinya, replikasi. Jadi kalau replikasinya kalian isi 2, maka file yang kalian upload itu otomatis jadi 2. Misalkan foto.jpg, jadi foto.jpg 2 kali. Kalau 3 kali. Ya. Menjadi tidak ada gunanya kalau dia cuma satu PC. Jadi kalau tapi untuk sementara tidak usah diotak-atik dulu. Saya punya movie.mp4. Saya punya 2 PC, 2 data node. Data node 1, data node 2. Saya punya satu file movie.mp4. Kalau itu saya isi 2, maka dia akan tersimpan satu ke sini. Movie.mp4 dan satunya ke sini 2 kali. Di replikasinya. Movie.mp4. Kalau dia 2, kalau dia 3, maka 3 kali, subnya sini lagi. Direplikasi 3 kali, tapi isinya cuma 2. Aneh tapi kan, ya harusnya satu-satu dapat isi. Untuk sementara tidak usah diotak-atik dulu, biarkan 1 dulu. Biarkan 1. Nah, yang kedua, ini direktori, sekali lagi, name node adalah master. Data node adalah slave. Jadi kalau sebuah cluster itu yang diperbanyakkan adalah si data node-nya dibanyakin. Pekerjanya itu data node-nya itu. Jadi begitu kan simpen yang paling banyak itu data node-nya. Nah, ini direktori tempat dia akan menyimpan pecahan-pecahan dari data tadi. Perhatikan, kalau kalian nyimpan movie.mp4, ya, bukan berarti nanti movie-nya kalian temui di sini. Tidak. Dia akan sharding, pecah. Kalian tidak akan temui satu file utuh seperti ini di direktorinya. Tapi kalau di HDFS-nya bisa. Ya, jadi dia akan pecah, satu ke data node 1, satu ke data node 2, dan seterusnya. Jadi kalian tidak akan bisa ketemu satu file utuh seperti itu. Saya ulang, replikasi, posisi tempat name node-nya, posisi tempat data node-nya. Pastikan tidak ada yang typo. Ctrl X, Y, enter. Selesai, 1. Berikutnya, setup passless. Jadi dia coba di SSH localhost. Sekali lagi lihat dolar ya, bukan tagar. SSH localhost. Enter. Dia minta yes, enggak? Ada ya? Yes, no, fingerprint. Jawab yes. Jawab yes. Masukkan password si big data tadi. Oke. Nah, jadi saya tambahkan di sini catatannya. HDFS butuh
SSH tanpa password. Jadi maunya begitu kalian SSH localhost, dia harusnya tidak minta password lagi. Saya ulang. ADFS butuh SSH tanpa password. Cara ngujinya pakai SSH localhost. Kalau dia masih pakai password, berarti harus kita buang dulu passwordnya. Jadi istilahnya dikasih izin langsung aja masuk, nggak usah pakai SSH. Ya. Tadi minta password ya. Tadi minta password. Sekarang cara membukanya, ikutin saja ini. Cara membuka atau cara bypass lah, bypass SSH. Di eksekusi satu-satu. Saya simpan ya. Boleh di copy di situ atau ambil aja dari dokumentasinya. Saya ulang. Satu-satu aja, copy, pastekan, enter. Copy, pastekan, enter. Dan copy, pastekan, enter. 3 komen itu. Kemudian cek SSH localhost. Dia tidak minta password lagi. Uji dengan SSH localhost. Harusnya tidak minta password lagi. Mana? Oke, ntar. Kok nggak ada? Nyimpennya ada nggak? Nggak ada Hadoop di sini. Nggak ada Hadoop. Nggak ada. Sudah download belum Hadoopnya? Nggak ada, itu nggak ada Hadoopnya itu. LSOSR lokal Hadoopnya nggak ada. Sudah jadi kalian? Aduh. Saya nggak tahu bisa diubah apa ya, dicari aja. Atau buat user baru saja. Solusi tercepatnya. Tapi ulangi lagi. Yang ulangi sampai dari yang nggak ingetnya ya. Dari yang sini berarti. Nah nih. Harus ke root dulu, kemudian ubah ke user baru tadi. Jangan panjang-panjang user tuh. 7 kan gitu aja, 1 karakter saja. Nah, ini sudah tidak pakai password. Sudah, Safina? Sudah bisa tanpa password? Dibuka saja dokumen notepad yang tadi. Copy saja. Yuk, saya tunggu. Agak dipercepat. Pada saat kalian connect ke SSH-nya pakai apa depannya? SSH? Root ya? Root ya. Kalau kalian punya user
selain root, tadi kan big data ya. Ya, silakan saja pakai big data. Jadi tidak harus pakai root. Sesuai dengan usernya tadi. Berarti dia langsung masuk ke big data, tidak lagi ke root. Ya, seperti itu. Sudah, Wildan? Aman? Sabina? Oke. Jadi nanti dilihat saja, ditonton. Oke. Berikutnya. Ini ngeformat si HDFS-nya. Sekali lagi, di atas harus clear semua tuh. Tidak ada yang typo-typoan. Kalau enggak, bakal error. HDFS. Ini tadi, karena tadi kita sudah pakai profile tadi, ada di bin kan? Maka binnya nggak usah lagi, sudah langsung HDFS saja. HDFS. Name node. Min format. Format name node. Oke. Kita coba. Enter. Nah. Nah. Jadi kalau kalian lihat di atas. Oke. Nih. Dia akan membuat folder log di Hadoop-nya. Jadi semua informasi nanti ada error segala macam itu ada di OSR local Hadoop log ini. Lanjut. Nah, kita mau start DFS-nya. Setelah diformat, start dfs.sh. Ingat sbin tadi ya, sudah kita pangkas, tidak usah pakai sbin lagi, langsung start dfs.sh. Enter. Ini merunning si HDFS-nya. Sebentar. Ada yang salah kayak ini. Sebentar. Ada yang kelewatan. Di stop dulu deh. DFS, stop DFS.sh. Ada satu yang terlewat. Oke. Ini hanya berlaku di Alpine. Kalau bisa sebelum ini tadi ya. Sebentar. Move USR local Hadoop lib/native /USR local Hadoop /lib/native.disable. Saya jelaskan dulu. Ini boleh di awal ya, tidak harus di sini. Anggap saja sebelum diformat nih, sebelum format. Atau boleh di sini. Mau ngapa tadi? Beberapa library Java tidak support di Alpine. Jadi harus kita disablekan. Adanya di libnative. Ya. Jadi ada folder namanya library, dalamnya ada folder namanya native. Nah, native-nya kita rename saja ya. Yang penting jangan native. Ini biar gampang ketik di disable. Enter. Oh. Nah, sebentar.
Sudah? Jadi disablekan dulu. Kalau sudah, boleh diulangi lagi sekali lagi yang formatnya. HDFS ini tanpa bin ya, tanpa bin. HDFS name node format. Enter. Jawab Y. Enter. Kemudian start ulang lagi. Saya ulang. Di start ulang. Start HDFS dengan cara start dfs.sh. Start dfs.sh. Oke, dicoba dulu. Kemudian GPS ya, cek. Domain name localhost. Ya. Stop DFS. Min. Enggak. Stop DFS. .sh. .sh. Sudah? Coba cek GPS. Oke. Nah, perhatikan. Jika sudah di start, cara melihat atau memeriksa statusnya yaitu dengan GPS. Harusnya muncul atau tampil name node, data node, sama secondary name node. Secondary name node. Ya. Punya saya, name node ada, secondary name node ada, tapi data node tidak ada. Ya kalian? Dicek GPS. Ya. Di format lagi. Sudah? Sama? Oke. Nah, ini data node-nya tidak aktif. Sekarang, kalau sudah ada name node, berarti kalian bisa langsung ngecek. Tapi nanti kita benerin ya. Start. Kalau sudah start DFS, coba cek, buka browser. Chrome kalian, buka browser. Ketik IP VL pin-nya. /2, portnya 9870. Localhost. /2, salah. IP berapa tadi? 192, 168, punya saya berapa? IP A, lihat IP-nya. 13, 9870. Nah, ya. Lihat IP-nya masing-masing. Kalau sudah ada name node, ya. Bisa? IP-nya berapa? Jol? 9870. 9870 aja, enter sudah. Yang jali lengkap, sudah ada data node-nya. Yang mana? IP-nya 56101 berarti 192.168 56.101.29870. Bisa benar? Oke. Nah, yang tidak ada data node, yang ada data node dulu, yang ada data node, lihat di data node-nya. Ada satu batang. Yang ada data node-nya, ada satu batang.
Ada satu yang tidak ada data node, tidak ada. Tidak ada. Kita benerin dulu yang tidak ada data node. Saya juga tidak ada. Nano USR lokal. Ini untuk lihat errornya ya, lokal Hadoop logs Hadoop SI data node log. Nah, saya cek dulu. Oke, loadnya di situ. Tadi kan yang sudah ada data node juga boleh dicatat ya. Jika tidak ada data node, biasanya data node tidak ada, atau yang lainnya, maka kita stop dulu. Pertama stop dulu, stop dfs.sh, stop dfs.sh. Kedua, rm hapus beberapa direktori ini. Hapus beberapa direktori berikut. Karena tadi sudah kita format, kemudian kita stop, kemudian kita format lagi. Ada beberapa yang nyangkut. $rm min r usr lokal Hadoop. Kalian langsung saja di CMD kalian ya. Hadoop DFS bintang. RM min R USR lokal Hadoop / logs bintang juga. Nah, yang bawah ini pakai pakai root ya. Tuh lihat, saya pakai pagar, berarti ada di root RM min R TMP / bintang. Ya, saya coba. Sudah di stop ya, tadi sudah di stop. Oke. RM min R USR lokal Hadoop DFS bintang. Jadi semua folder DFS-nya dibuang dalam DFS. Ulangi lagi, logs bintang, semua lognya kita buang. Kemudian yang ini masuk ke root dulu, SU min, masuk ke root, baru RM min R TMP / bintang. Ya. Kembali, ini root ya, jangan lupa. Masuk ke root, kembali ke big data. SU min big data. Yang sudah ada data node ditunggu dulu. SU SI7A, SI7A. Nah. Ya. Format lagi. Ulangi lagi ya. Ulangi dari format. Ulangi dari format. Dari atas. Yang ini biar tidak bingung, ini di atas dulu. Harusnya dilakukan di awal tuh. Format. Kemudian start. Kita lihat dulu GPS-nya. Dah. Sudah lengkap. Name node, data node, sama secondary name node. Ya, ulangi lagi format, kemudian start lagi, kemudian GPS.
Dilatih ya. Kalau bisa orang lagi harus hormat. LS, USR, lokal, HL, Hadoop, enter. Nih, belum diubah. Jadi harus atas yang ada CHOWN. Ini. Tapi lakukan di root. Harus diubah dulu. Bisa? Intan? Ada? Nah, kalau ini sudah ada, berarti lihat harusnya sudah ada name node-nya, data node-nya. Refresh dulu. Nih. Sudah ada data node-nya. Kamu ada ya? Data node-nya. Kalau tidak ada, ulangi lagi, paksa. Sudah ada? Iya, ulangi lagi coba. Dari awal. Format. Nyangkut itu. Atau cek benar-benar. Tadi beberapa typo. Entah itu titik 2 jadi titik koma. Dibaca dulu ininya. Lognya tadi. Tidak semuanya harus seperti itu tadi ya. Lognya ada di ls usr lokal hadoop logs. Nah, ini log dari masing-masing. Jadi kalau data node-nya tidak ada, ceknya di sini. log ya, yang log logs. Kalau name node-nya tidak ada, ceknya di file yang ini. Name node localhost.log. Kalau secondary name node-nya tidak ada, cek yang ini. Ceknya pakai nano. Bisa violin? Yang disable tadi sudah ya? Nano. Pakai nano. Kan data nano tidak ada. Nano. USR lokal bukan. Lengkapi. /USR. Terus sampai log. Hadoop log. Tab yang di Hadoop tab yang data node di tab log yang log. Bentar. Bawah. Ini ya. Habis. Yang kamu? Pakai nano. Sudah di format semua tadi. Yang RM sudah? Mana? Hah? Oke. Coba satu lagi. Coba desktop dulu, ulangi lagi. Lognya kok nyangkut seperti itu. Stop dulu. Log. Lengkap ini. Hadoop hayu. Tab. Berarti tidak ketemu kalau salah coding berarti. Data node log min tab log tab.
Coba cek Ctrl X dulu. Nano UF slash spasi USR lokal Hadoop yang core tadi ya, etc Hadoop core min tab enter. Oke, Ctrl X. Sekarang yang HDFS. Enggak pakai enter. Enter, yang langsung aja. Yang ya GPS. Udah format tadi. Format dulu kalau sudah di start, kalau sudah di RMRM di format dulu. Wah, ini. Kita coba dulu format langsung. Yang itu stop dulu format ini. Sudah diikutin tadi yang semuanya tadi. Coba deh sekali lagi saya mau lihat. Stop dulu. Stop. Format. Ada pasting. Oke, ya start coba. RM-nya boleh. Pakai kan tadi sudah. Kalau sudah mana aja. Belum berarti kalau ganti. Kalau ada masih menyimpan GPS. Belum, sudah belum? Nah, dilakukan. Harus dilakukan. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan dilakukan. Kalau enggak, repot sendiri saya nantinya. Saya yang repot, bukan kalian ya. Lengkapi, mana tadi? Natifnya, yang ini. Harus dilakukan semua. Kalian sudah? Sudah ya? Lanjut ya? Oke, siap dulu. Dah, inilah name node. Name node kita. Jadi, sekali lagi, ini nanti saya minta di UTS. Harus sampai di sini. Ini sudah di print screen. Pertama, fungsi dari 9870 ini adalah melihat semua data node yang terkoneksi. Jadi kalau kalian ada 40 komputer data node, maka akan ada 40 di sini. Begitu juga IP-IP-nya akan terdata di sini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, disinilah si HDFS-nya. Lihatnya di Utilities, Browse File System. Ini masih kosong. Inilah file manajernya si Hadoop, si Big Data. Ya, di sini nyimpennya. Nyimpennya. Jadi kayak movie MP4 tadi, ya kita akan taruh di sini.
Caranya, saya ulang ya, ini direktori kita, file manager kita. Oke, ini sudah ya, ini sudah. Kemudian 9870 sudah. Berikutnya, membuat direktori di HDFS. Kalau di file biasa atau di Windows, itu kan tinggal klik kanan ya, new directory kan. Kalau ini harus pakai komen. Komennya nomor 4. Ini komennya. Membuat direktori di HDFS. Oke. Lihat ya. Diperhatikan dulu, saya coba dulu, kalian lihat dulu. Ini belum ada sama sekali folder, belum ada sama sekali file. HDFS DFS min mkdir. Jadi mkdirnya sama seperti komen di Linux, membuat direktori. Saya buat di sini, kalau rujukannya dokumentasi tadi, mkdir min p slash user slash nama username-nya. Ya, username-nya kalau kita buat SI7A tadi. Yang ini ya, nomor 4, nomor 4. Begitu saya enter, perhatikan. Saya enter. Oke. Cek di browse HDFS-nya, kayak saya refresh, sudah ada folder user, sudah ada folder SI7A di situ. Oke, silakan coba dulu. HDFS, DFS, mkdir. Mkdir. Agak dipercepat ya, 15 menit lagi. Lihat saja di dokumentasi webnya. Ada? Jadi di 9870-nya sudah ada folder user sama SI7A. Aman Jali? HDFS, DFS, mkdir, min p, user, SI7A. Sekali lagi data notnya harus ada. Nggak bisa akses yang itu. IP-mu berapa? GPS. Nggak ada, name nggak ada. Harus lengkap. Name notnya harus ada, data not harus ada, secondary. Kamu ribut. Kalau ribut beda lagi cerita. Apa? Ada. Ya pokoknya kalau ribut dia mati. Ulangi lagi berarti. Ulangi lagi. Start lagi, format lagi segala macam. Saya lanjutin saja ya. Ya, kalian perhatikan saja dulu. Enggak sempat nanti kalian nunggu kalian praktikum. Yang penting pemahamannya saja dulu. Nanti videonya diulang saja. Sampai sini, perhatikan. Ya, stop dulu yang lainnya. Inilah tempat si big data itu disimpan. Begitu kalian masukkan folder atau file, ya kalau terhubung ke 40 komputer maka akan ada di 40 komputer itu. Ya. Nah, ini baru buat foldernya, SI7A. Kemudian kita coba ikutin ini ya. Kita bikin folder lagi sebagai input. HDFS, mkdir, input, enter. Nanti folder inputnya ada dalam user SI7A tadi. Kita cek lagi. Refresh. Ada folder input tuh. User SI7A input. Oke ya? Itu buat foldernya. Jadi kalau kalian lihat contoh yang di atas, yang sebelumnya kita coba tadi kan yang ini. Ya. Kalau ini buat folder input di direktorinya Linux. Ketika kita sudah ada HDFS, maka ada HDFS, DFS di depannya. Beda hal. Kalau ini kita bikin folder di Linux, kalau HDFS, dia bikin folder di HDFS. Oke. Sampai di sini. Nah, contoh. Saya punya file. Saya buat dulu nih. Tidak ada directory, tidak ada file, tidak ada directory di LS itu. Saya buat nano
catatan.txt. Selamat sore, selamat malam, dan seterusnya. Ctrl X, Y, Enter. ls. Aman? Jadi saya buat file nih. TXT doang, isinya selamat sore, selamat malam tadi, ada di sini. Mau saya masukkan ke HDFS. Ini di lokal ya. Di lokalnya Alpin, mau saya masukkan di HDFS. Maka HDFS, DFS, kalau bikin folder mkdir, kalau mau masukkan file itu minput. Ya, minput. Spasi, nama file yang mau dikirim, ditransfer, catatan.txt, mau masuk ke folder apa di HDFS? Folder input yang kalian masukkan tadi. Begitu enter, selesai, kita cek, browse, refresh, folder input, itu ada catatannya. Ya, contoh lagi misalkan, saya ada folder file teks lagi, ini misalkan. Saya ambil, copy, kemudian saya masukkan ke file baru, tadi nano emas.txt misalkan, pastekan di situ, simpan lagi. Berarti kalau ls ada dua ya, catatan tadi sama emas yang tadi. Catatan sudah kita kirim ke HDFS kan, emasnya belum, lakukan hal yang sama. Emas, txt, input, enter. Nah, kita cek. Boleh ngecek pakai 9870 tadi, atau sebenarnya bisa pakai komen. DFS, DFS, LS. Sama kayak input, apa namanya? Si Alpin kan, Linuxnya LS, input. Tuh, ada catatan, ada mas.txt. Ya, tuh. Sudah, ada pertanyaan sampai sini? Oke, itu yang pertama. Yang bawahnya, lihat, itu cuma untuk memasukkan file ya. Ya, yang bawahnya kalian coba sendiri ya. Perhatikan dulu. Yang nomor 6 ini, pernah nggak ngetik komen ini? Pernah ya tadi? Hadoop, jar, segala macam tadi. Ya, grab, boleh pakai word count. Ya. Nah, kalian tadi dijalankan bukan di HDFS. Kalau ini ngambil dari HDFS. Emang nggak? Kalau yang standalone yang di atas tadi, itu inputnya dari folder Linux. Sementara kalau kalian sudah setting HDFS-nya, maka input ini dari HDFS. Dia ngambil file-file yang ada di input. Dia masukkan ke folder output nanti di 9870 itu ada folder input dan folder output. Nyambung nggak? Nyambung ya? Nanti coba sendiri ya, dilatih. Saya ulang sekali lagi, kalau sudah pakai HDFS, maka coding ini sebenarnya tidak ada beda, cuman sumbernya itu dari HDFS sekarang, bukan dari directory biasa. Nanti silakan dicoba saja. CAT-nya boleh pakai output, kemudian boleh pakai CAT yang ini, HDFS, DFS untuk lihat hasilnya. Aman ya? Oke. Saya lanjutkan lagi sampai selesai ke bawah. Nah, ada pengaturan yang kedua. Yarn on single node. Di bawah, kalau tadi portnya berapa? 9870. Di bawah ada satu lagi, portnya 8088. Kalau 9870 untuk melihat isi HDFS. Isi filenya apa saja. Kalau 8088 melihat progres aplikasi yang sedang dijalankan. Apa sih aplikasi yang sedang dijalankan tuh Pak? Contoh ini tadi, ini aplikasi sebenarnya. Ya, aplikasi. Jadi begitu kalian ada 40 komputer, kalian jalankan ini. HDFS untuk nyimpan, MapReduce untuk proses. Berarti proses ini dijalankan di cluster. Memonitoring prosesnya itu pakai 8088. Oh, pekerjaan ini sedang dilakukan oleh komputer A, word count.
Oh, grabnya lagi dikerjain oleh komputer B misalkan. Nanti terdata di 8088 ya. Saya konfigurasi dulu di sini ya. Mulai dari sini. Yang HDFS-nya tetap aktif. Nano USR lokal Hadoop etc Hadoop. Lihat ini. MapRed site XML. Sama kayak core tadi ya. Jadi apa yang dia minta di copy saja dulu, copy. Kemudian pastekan di sini. Oke, simpan. Enter. Kemudian yarn site. Yang atasnya MapRed, yang ini yarn. Yarn site XML. Pastekan di sini atau di boleh bawah. Nah. Yes. Selesai? Kalau yang atas start DFS. Kalau ini start yarn. Start yarn. Jadi ada dua yang kalian start. DFS untuk lihat HDFS-nya, yarn untuk lihat progres aplikasinya. Start yarn.sh. Enter. Yang tadi JPS ada berapa? Name node, data node, sama secondary name node. Begitu kalian aktifkan yarn, ada dua tambahan lagi. Resource manager sama node manager JPS-nya. Jadi kalau kalian lihat JPS, itu ada dua tambahan. Tadi awalnya ini sama ini ya. Begitu start yarn, ada dua lagi. Node manager sama resource manager. Dah. Kita buka. 192, 13, berapa IP portnya tadi? 80, 88. Enter. Nih. Jadi nanti progresnya itu ada di sini. Oh, komputer 1 lagi ngerjain word count, ngitung jumlah kata. Oh, komputer 2, oh, komputer 3. Semuanya ada di sini. Progresnya tinggal berapa persen lagi, segala macam. Aman? Dah. Selesai. Selesai. Kalau mau stop, stop yarn. Kalau mau stopnya DFS, stop DFS. Dicek saja. Sekali lagi, dilatih. Jadi, clue-nya, saya minta kalian, di UTS ya, minta kalian sampai di sini. Mana tadi? Nih. Di print screen. Minta kalian sampai di sini. Ya, sama minta kalian ngakses salah satu dari si map register-nya tadi, entah itu word count, entah itu grab, segala macam. Ya, jadi latihlah diri kalian sampai apa yang saya sebutkan tadi bisa dilakukan. Nggak ada. Kita cuma satu, praktek saja langsung. Prakteknya hari? Ya, Kamis ya berarti. Sudah, ada pertanyaan? Tadi saya lanjutin dulu ya. Ada waktu 5 menit lagi. Ini saya stopkan dulu ya.